Pandang udara. Kayak danau. Danau, gelap. Di BTN Andi Mama Samba, ini rumah mantan Bupati Luhut Utara Pak Arifin Junedi bersama rumah mantan Sekda pertama Luhut Utara juga terendam. Ini kondisi air seperti ini. Nah, kantor Depak ini barusan terjadi di Luhut Utara. Oh di sana di atas, pada ada semua di atas banyak ini. Di depannya itu gedungnya. Itu yang menyeberang tadi. Ada orang menyeberang banyak Hah? Nah, kalau ada yang bisa dekat diselamatkan dulu itu dulu. Daripada kita supaya jauh-jauh. Itu orang yang menunjuk di atas ya. Di depannya katanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bertemu dengan saya Maifil Eka Putra dalam cara online talkshow ZTV ID. Pada kali ini kita akan berbicara tentang nestapa banjir Masamba. Di studio sudah ada bersama kami Mas Abdul Aziz. Beliau manajer respon Disaster Management Center. Jadi Bang Aziz, banjir di Luwu ini terjadi sejak Senin 13 Juli ya Bang? Iya. Jadi sudah cukup lama juga dan di tengah pandemi COVID-19. Jadi di tengah wabah ada lagi bencana yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Nah, kabarnya Disaster Management Center menurunkan tim ke sana ya Bang? Ya, bisa Bang Aziz ceritakan Disaster Management Center ini lembaga apa dan kegiatannya apa aja? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau menyapa nih, apa kabar Pak Maifil? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik, Disaster Management Center Dompet Duafa itu adalah sebuah lembaga semi otonom kemanusiaannya Dompet Duafa gitu. Jadi sifatnya dengan Dompet Duafa itu koordinatif. Jadi di DMC Dompet Duafa itu boleh mengatur program sendiri, namun sifatnya atau syaratnya harus koordinasi dengan Dompet Duafa sebagai induk seperti itu. Nah, untuk di kebencanaan, alhamdulillah kita selalu hadir di berbagai jenis bencana dan lokasi-lokasi terjadinya bencana. Alhamdulillah, kalau untuk yang sekarang itu kita sedang melakukan respon banjir bandang di Masamba dan erupsi Sinabung yang baru kemarin terjadi lagi seperti itu. Kabarnya di Masamba ini agak besar ya Bang? Iya, itu kejadian tanggal 13. Alhamdulillah kita ada tim relawan yang ada di lokasi. Kebetulan tim kita ada di sana dan pagi itu langsung melakukan live report ke kita, langsung kita kasih instruksi ya untuk melakukan langkah-langkah awal ketika terjadi bencana. Nah, alhamdulillah
tim yang ada di sana berhasil merekrut teman-teman relawan sekitar ada 8 orang. 8 orang. Ada 8 di tahap orang. awal itu. Di tahap awal itu. Kalau kita mengandalkan tim yang dari Jakarta terlambat gitu, karena tidak cukup 1 atau 2 hari untuk menuju ke sana, karena untuk akses sendiri itu terputus di sana. Dari informasi yang kami dapat dari teman-teman relawan di sana, dan alhamdulillah masuk hari kedua dan ketiga tim kita di sana sudah bisa memetakan wilayah terdampak gitu, dan kelompok-kelompok rentan yang dimana itu bisa memudahkan kita untuk membagi titik-titik, terutama untuk logistik ya, karena kebutuhan awal itu logistik. Terus kita bagi juga tim evakuasi, karena infonya cukup banyak warga yang diinformasikan terseret arus, dan sampai saat ini masih ada pencarian. Proses pencarian. Informasinya untuk proses pencarian sih sudah ditutup gitu. Cuman dari data yang kita dapat dari teman-teman itu ada sekitar 36 korban meninggal dan ada masih 40 korban hilang. Sedangkan jiwa yang terdampak itu ada sekitar 14.600-an. Itu jadi mengungsi atau gimana, Bang? Mengungsi. Di sana ada 67 titik pengungsian yang ada di tiga wilayah. Di 3 wilayah. Itu terpencar, dan mereka menempati areal lahan sawit. Ada tinggi, sebagian kecil juga mengungsi ke rumah sanak saudara yang tidak terdampak seperti itu. Dan informasinya kan saat ini seharusnya masa tanggap darurat selesai tanggal 12. Nah, cuma kita dapat edaran bahwa masa tanggap darurat di sana itu diperpanjang sampai dengan tanggal 30. Kabarnya curah hujan kembali bertambah ya? Masih cukup tinggi ya. Karena pas kejadian juga sebenarnya kalau kita bicara banjir bandang itu proses akumulasi dari hujan yang terjadi sebelum di tanggal 13 itu gitu. Jadi dari informasi yang kita dapat dari teman-teman di sana bahwa intensitas hujan di sana cukup tinggi, mungkin dari tanggal 9, 10, 11, dan 12 gitu. Dan ada 2 buah gunung di sana itu yang air itu dari sana gitu. Mungkin ada isu juga isu peralihan lahan gitu. Isu peralihan lahan karena mungkin ada penebangan hutan gitu. Tapi itu masih belum penyidikan. Benar, masih belum menjadi faktor penyebab utama. Tapi yang pasti itu karena intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan banjir bandang. Ya. Gitu. Jadi ya ini salah satu di Masamba. Ya. Tentu DMC ini hadir di setiap bencana. Iya. Apa saja yang tahapan respon dari DMC ini? Tahapan awal, kalau itu bencana alam, kita melakukan koordinasi dengan pihak yang ada di sana, terus dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya di pemerintahan. Kalau di daerah kan dengan BPBD, ya dinas sosial dan lain-lain. Setelah kita melakukan koordinasi, kita melakukan pemetaan dan pembagian tim. Ini kita mau kemana nih? Gitu. Kalau kasus seperti Masamba, sebagian besar tim kita itu kita kerahkan untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi. Seperti itu. Terus sebagian kecil lagi itu untuk melakukan pemetaan daerah-daerah yang memungkinkan untuk untuk pemetaan untuk
daerah pengungsi gitu. Jadi kita merekomendasikan titik-titik aman untuk masyarakat yang mengungsi. Nah setelah itu baru kita masuk ke program-program yang ada di pengungsian itu gitu. Terutama sih kalau yang sampai sekarang dilakukan itu pendampingan psikososial. Psikososial untuk menghilangkan trauma ya. Betul. Dan itu cukup cukup banyak masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikososial. Seperti banjir itu kalau hujan besar datang mereka trauma lagi gitu. Iya, bahkan sampai ada yang takut dengar suara air di keran aja karena menyaksikan langsung terjadinya banjir bandang saat itu. Kalau secara personil ini berapa banyak Bang personil DMC yang kalau personil kita yang direspon itu 9 orang. 9 orang itu yang standby di kantor Jakarta gitu. Jadi kalau untuk relawan yang ada di daerah itu hampir rata ada di setiap jadi ada provinsi. Personil inti dari pusat di DMC yang mengkoordinasi semua. Kemudian di daerah tersebar relawan-relawan. Iya. Relawan itu mereka mendaftar atau bagaimana? Itu kita ada komunitas Ayu Tolong. Nah, komunitas Ayu Tolong itu isinya adalah relawan-relawan yang khusus terjun di kebencanaan. Dan itu mereka ada yang mendaftar, ada yang memang dulu itu kita ketemu di lokasi. Akhirnya kita rekrut sebagai relawan kita. Dan ketika ada terjadi bencana di daerah yang membutuhkan waktu ketika kita akan merapat ke sana, nah mereka adalah orang-orang yang duluan turun. Nah, yang lebih dulu turun. Karena kalau ketika contoh aja kalau terjadi bencana di Papua gitu. Kalau kita yang dari Jakarta nggak cukup sehari 2 hari untuk mencapai ke lokasi kejadian. Tim pusat turun kalau udah dapat asesmen awal dari tim relawan di betul, lapangan. Betul. Selain itu juga kita mantau skala bencananya. Skala bencana. Kalau skala bencananya masih relatif kecil dan bisa ditangani oleh teman-teman di sana, kita hanya support dari Jakarta aja. Seperti itu. Jadi kalau skalanya cukup besar kita langsung turun. Seperti di Masamba kan, tanggal 13 tim kita sudah ada di sana, sudah melakukan proses pencarian, sudah melakukan pendampingan di pengungsian, kita sudah mendirikan pos juga, terus kita kirim 1 orang untuk memastikan. Setelah itu langsung kita kirim 8 personil dengan 3 unit armada gitu, 1 untuk mobil rescue, 1 lagi ambulan, dan 1 lagi mobil Darling. Darling itu mobil dapur keliling ya. Itu salah satu. Nanti tugasnya juga bikin dapur umum tuh ya? Iya betul, dapur umum, pos hangat gitu, sambil digandeng sama pendampingan psikososial juga. Betul. Tetap ya. Jadi Bang, berapa jam ini Bang sejak bencana terjadi DMC ini udah harus ada di lapangan? Bagaimana protapnya? Kalau protap kita untuk luar Jawa itu 8 sampai 12 jam. 8 sampai 12 kita jam. Sudah harus ada di lokasi. Kalau masih di Jabodetabek atau Jawa itu 6 sampai 8 jam kita udah harus di lokasi. Makanya teman-teman di komunitas Ayo Tolong itu sangat membantu peran kita untuk langsung melakukan penanganan ketika terjadi bencana alam ataupun bencana sosial gitu. Itu berapa banyak sekarang lawan jumlah? Itu ada di angka 300 sampai 350. Itu tiap hari ada yang daftar atau? Ada. Terus alhamdulillah terus bertambah. Ya? Karena di grup sendiri itu tidak menampung, jadi ada relawan-relawan yang di luar grup, tapi mereka cukup aktif memberikan informasi-informasi gitu. Iya. Jadi menarik. Mungkin kita perlu menggali nih Bang laporan terakhir dari lapangan. Nanti kita hubungi teman yang di lapangan dari DMC yang sedang bertugas di sana. Pemirsa,
sahabat ZTV, kita siap-siap untuk laporan langsung dari Masamba. Kita break sebentar. Orang tua juga mengantri. Terima kasih dompet duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pemirsa. Sekarang kita mendengarkan siaran langsung dari Masamba ya, bersama salah seorang staf respon Disaster Management Center, Bang Erwandi Saputra, yang akrab kita panggil Bojex. Bagaimana kabar di sana, Bang Bojex? Bisa dilaporkan, Bang, kondisi terakhir di sana, Bang? Apa yang sedang dilakukan oleh tim respon dompet duafa? Kayaknya ada kendala teknis dari suara Bang Bojex kurang bersih kami terima. Ya. Halo? Bisa diulang, Bang, laporannya? Ya, masih terputus. Ya, kami ke Bang Abdul Aziz dulu. Ini bagaimana nih, Bang, laporan terakhir dari Bang Bojex dari Laporan terakhir program lanjutan saat ini kita sedang membangun beberapa titik untuk sarana MCK dan air bersih ya. Jadi kita membangun
MCK untuk warga yang mengungsi di sana, terus membuat instalasi air bersih. Kita melakukan pengeboran air, sama ini tempat untuk cuci tangan, gitu. Itu nanti kalau untuk saat ini, untuk program lanjutan kita akan melakukan penjajakan atau asesmen untuk titik-titik rekomendasi untuk hunian sementara. Hunian sementara. Dari banjir bandang banyak rumah yang hancur. Banyak. Dan itu menurut informasi pemerintah akan melakukan relokasi, gitu. Itu info awal yang kita dapat. Makanya tim kita langsung melakukan asesmen, gitu, mencari titik-titik yang mungkin aman untuk dilakukan pendirian hunian sementara, seperti itu. Jadi nanti porsi DMC sama pemerintah itu bukan? Nah, nanti kita lihat kondisi di sana, gitu. Jadi ketika ada pemerintah menyiapkan sekian lahan untuk sekian ratus hunian sementara, nah nanti kita biasanya sisanya, gitu. Atau mungkin biasanya sih kita ada briefing, ayo teman-teman NGO yang lain siap untuk support berapa, seperti itu, gitu. Jadi tidak dipatok kita harus bangun berapa banyak, gitu. Tergantung kesiapan kita, seperti itu. Kalau kayak di Palu dan Lombok cukup banyak kita membantu pemerintah dan masyarakat. Kalau di Palu berapa banyak utaranya? Di Palu ada sekitar 300-an hunian. Di Lombok itu ada sekitar 150. Itu nanti dari Untara Huntap juga, hunian tetap juga. Iya. Ada bentuk. Konsepnya kita rutum ya, rumah tumbuh, gitu. Jadi kita bangun setengah badan. Nah, nanti kalau aktivitas ekonomi masyarakat sudah pulih, mereka diperbolehkan untuk melanjutkan pembangunan rumah mereka masing-masing untuk menjadi bangunan permanen, seperti itu. Karena untuk di Lombok itu pendirian Huntara itu di lahan masing-masing. Iya, di lahan bekas rumah mereka yang hancur. Itu gempa ya, Bang? Iya. Kalau di Palu beda lagi. Karena likuifaksi dan banyak banyak lahan-lahan atau area rumah masyarakat yang tidak direkomendasikan untuk dibangun kembali. Makanya kita cari lokasi yang kalau aman. Di Masamba ini bagaimana? Apakah sama dengan di Palu? Di Masamba kita belum berani memastikan apakah area tersebut bisa dibangun kembali, karena kondisi sekarang itu lumpur yang mengenang cukup tinggi. Iya, bekas rumah-rumah masyarakat itu hanya kelihatan atap gentengnya aja, gitu. Tapi kita sedang mempersiapkan lahan-lahan yang nanti akan dijadikan hunian. Biasanya tuh BPBD setempat udah melakukan itu ya, sebagai dan kita juga terus melakukan koordinasi yang intens dengan. Bagaimana Bang Bojek? Halo Bang Bojek, bisa dilaporkan Bang kondisi terakhir di sana? Kita coba Bang. Iya, siap. Bang Bojek. Halo Bang Bojek. Halo Bang Bojek, bisa dilaporkan kondisi terakhir di Masamba, Bang? Jadi memang di daerah bencana ini seperti ini, Bang, sering gangguan sinyal. Iya. Itu biasanya komunikasi bagaimana kalau itu terkendala, komunikasi sangat terkendala karena awal-awal kejadian itu biasanya yang pertama itu akses listrik mati, air, termasuk ya sinyal internet gitu, iya. Terus karena memang sepertinya di sana daerah pegunungan, sepertinya sulit juga nih kita untuk dapat suara yang jernih dari lokasi. Iya.
Gimana Bang Bojek? Udah bisa Bang dilaporkan kondisi terakhir di Masamba? Minta Cule kirim zoomnya ke sana. Minta Cule kirim zoomnya. Ini udah bagus suaranya Bang, bisa dilaporkan? Bang Bojek udah bagus suaranya, bisa dilaporkan kondisi terakhir di. Halo Bang Bojek. Halo. Bang Bojek bisa dengar suara saya? Jadi masih terkendala kayaknya. Iya. Ya. Iya, siap. Ya bisa Bang, coba dilaporkan Bang kondisi terakhir di Masamba. Ya. Halo. Ya, untuk yang dilakukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melaporkan langsung dari Masamba. Kegiatan yang dilakukan oleh tim DMC Dompet Duafa yaitu ada pendampingan kesehatan, yaitu layanan sehat, terus ada pendampingan psikologi buat orang dewasa dan anak-anak, terus ada taman ceria juga. Nah, yang taman ceria ini untuk bermain buat anak-anak penyintas yang terdampak korban banjir Masamba. Semuanya 5 titik sampai yang terakhir kemarin itu di daerah Maipi yang lokasi teman-teman kita dari Indonesia juga langsung di sana melakukan pelayanan lampu umum dan service semua untuk penyintas di sana. Jadi di samping hujan ada kesulitan lain atau kebutuhan yang mendesak yang diperlukan oleh korban banjir di sana apa saja Bang? Kalau untuk kesulitan lain yaitu memang di sini akses-akses yang susah ditembus dan jalan-jalan poros utama yang masih macet, ada yang gorong-gorong atau jembatan yang masih rusak, itu yang masih diperbaiki. Terus yang kebutuhan mendesak sih sebenarnya untuk warga, kalau untuk kebutuhan sembako sendiri, alhamdulillah kalau dilihat dari tenda-tenda penyintas itu sendiri untuk sembako, alhamdulillah udah mencukupi. Nah, cuman ini untuk kedepannya sih bagi pengungsi itu sendiri nanti mau diarahin kemana nantinya, yang butuh hunian sementara atau huntap nanti mau kemana diarahin gitu Bang. Ya, kalau dari keluhan-keluhan pengungsi apa saja Bang yang diterima oleh tim DMC di sana? Gimana Bang? Keluhan-keluhan dari pengungsi yang diterima tim DMC apa saja Bang? Oh, untuk kalau keluhan-keluhan dari pengungsi ya udah pertama yang masih kecemasan ketika hujan turun, itu mereka udah was-was, udah panik. Terus ada beberapa yang mulai nggak nyaman di tenda karena udah dari kejadian tanggal 14 sampai sekarang kan masih di tenda-tenda tuh Bang. Jadi apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa untuk membantu mereka supaya mereka tidak merasakan bosan gitu Bang? Ya, kalau di kita sendiri biasanya kan kalau untuk anak-anak kita buka taman ceria sambil belajar, mengisi waktunya.
terus bermain, menggambar. Nah, kalau untuk ibu-ibu atau orang dewasa, ya kita melaksanakan pendampingan psikologi first aid, yang bagaimana untuk memulihkan ketakutan warga ketika hujan itu bisa berkurang gitu. Iya. Itu berapa tim yang turun Bang Bocek di sana? Kalau untuk total tim semua kita sampai ada 8 tim, cuman tiap tim itu satu tim. Jadi kayak tim PFA itu satu tim bisa melayani 3 lokasi yang berbeda. Perharinya. Bang Bocek sendiri sudah berapa lama di sana, Bang? Ini udah hampir 1 bulan ini, Bang. Oh, 1 bulan ya. Gimana kondisinya? Kesehatan secara pribadi? Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Yang penting bagaimana tetap menjaga sesuai dengan protokol kesehatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, Bang. Iya, masih semangat kan Bang ya? Alhamdulillah masih siap. Ya, selain Bang Bocek yang dari pusat siapa saja? Selain saya ada juga teman-teman respon dan juga ada Bang Boy juga sebagai tim driver kita yang untuk memasuki area-area yang ekstrim gitu, Bang. Ya. Oke, Bang Bocek bisa kita ngobrol sama Bang Boy? Ya. Oke, siap, Bang. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum Bang Boy. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Ya, udah berapa lama di Masamba ini? Di Masamba, alhamdulillah ini hari kita masuk hari ke-24, Pak. Hari ke-24. Ya, hari ke-24. Ya? Nggak kangen sama anak? Oh, kalau kangen begitu keluar dari rumah juga sudah kangen ya, Pak. Keluar rumah sudah kan? Iya. Apa yang Bang Boy rasakan di sana ketika membantu orang di Masamba, Bang? Nah, itulah. Itu mungkin nggak bisa semua orang rasakan ya. Nikmatnya, sukanya ketika kita bisa sedikit membantu penyintas banjir bandang di sini, Pak. Apa aja yang Bang Boy lakukan? Untuk saya, yang saya lakukan adalah mensupport tim, apapun tim yang dikirim ke sini tuh, seperti untuk tim Darling, tim medis, tim PFA, gitu, Pak. Diantar ke lokasi ya, Bang ya? Ya, support untuk tim ke lokasi, Pak. Jalurnya gimana? Jalur gimana? Katanya tadi Bang Bocek melaporkan banyak yang putus. Itu gimana Bang Boy nganter tim bisa ke tujuan dengan selamat? Nah, itu ya. Jadi emang di sini karena memang jenis ininya bukit ya, Pak. Banyak jalur yang putus, terus kita harus melewati tebing-tebing yang di sebelahnya berhadapan langsung dengan jurang, dengan sungai. Jadi agak sulit ya Bang ya, medannya ya? Wah, sangat menantang sekali, Pak. Cuman alhamdulillah dengan doa dari saudara-saudara kita di sana, tim berhasil menjangkau lokasi-lokasi pengungsian, Pak. Kalau terakhir kapan ini menghubungi keluarga? Terakhir sejam yang lalu, Pak. Berapa? 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu. Iya. Berarti komunikasi lancar ya Bang ya? Alhamdulillah komunikasi lancar. Video call bisa. Halo, Bang Boy. Ya, siap. Video call bisa? Sama keluarga bisa? Gimana? Video call bisa dari sana sama keluarga?
Video call bisa, cuman lebih sering terjeda Pak. Jadi kita panggilan suara aja. Iya. Makanya sekarang kita juga ini terputus komunikasi kalau pakai video, jadi kita rekam suara Iya. Bang Boy aja dari sini. Bang Boy, apa kesulitan yang dirasakan selain dari akses jalan tadi, Bang? Kesulitan ya itu dari faktor cuaca kali ya Pak. Jadi seringkali rencana-rencana tim, rencana-rencana program itu terganggu dengan cuaca yang tidak menentu, begitu Pak. Oh, jadi karena masih sering hujan turun ya, Bang Boy? Masih sering hujan dan cukup tinggi curahnya Pak. Kalau dari Bang Boy sendiri yang langsung ke lapangan membantu tim respon, itu melihat yang dibutuhkan oleh penyintas di sana apa saja, Bang? Kalau untuk saat ini mereka tuh lebih butuh ke air bersih ya Pak ya. Air bersih ya? Air bersih ya. Nah, itu dapat dari mana kalau bantu mereka, Bang? Ya, selain dari pemerintah, di sini ada NGO dan dari DMC sendiri juga. Alhamdulillah sudah 2 titik sumur bor untuk pengadaan air bersih yang sudah bisa diakses sama warga penyintas, Pak. Oh, itu DMC membuat sumur bor? Sumur bor, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Itu ada rencana penambahan atau bagaimana? Kalau untuk rencana penambahan, menurut info yang saya dapat ada Pak, ada penambahan untuk titik sumur bor. Ada titik ya. Mudah-mudahan nanti kita konfirmasi sama Bang Aziz yang di sini. Bang Boy, di sana ada apa penerima manfaat yang dibantu oleh DMC? Oh iya, bisa. Kebetulan kita lagi sama salah satu penyintas di sini. Mau disambungkan Bapak? Boleh? Halo? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dengar suara kami ya? Iya, sudah terdengar Pak. Nama Ibu siapa? Ibu Maya. Ibu Maya. Ini yang dibantu DMC apa saja nih Bu? Alhamdulillah kami sangat bersyukur bantuannya Pak. Ya. Sudah banyak sekali bantuan yang kami terima Pak. Mang kondisi Ibu seperti apa di sana? Iya, halo. Kondisi Ibu seperti apa di sana Bu? Kami masih di pengungsian Pak. Kita ini masih di pengungsian. Ibu ada keluarga? Iya, kita di sini bersama keluarga, ada warga juga, warga lain. Kita di pengungsian, Pak. Ibu berapa orang keluarga di pengungsian? Kalau saya di sini, Pak, di tenda ada 5 kakak, Pak. 5 kakak. Ada Iya. keluarga yang korban atau alhamdulillah selamat semua? Ada yang satu ini orang tua, nenek kita yang belum didapat sampai sekarang. Kami ikut berduka cita Bu ya. Mudah-mudahan segera ditemukan. Iya Pak. Terus Terima yang kasih. dilakukan apa Bu? Ya ini Pak, kita belum bisa ini ke rumah karena rumah masih penuh lumpur. Penuh lumpur ya? Iya, cuaca juga belum ini Pak, biasa masih hujan kalau sore. Jadi kita takut-takut untuk ke rumah membersihkan. Bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu bisa keluar dari banjir waktu kejadian? Waktu itu malam 8:30. Setengah 9 itu orang sudah bunyi semua motornya lewat di lorong bilang banjir sungai, tapi kita tidak percaya karena Rada ini tidak pernah meluap sampai ke jalanan Pak. Tidak pernah sampai, tidak ada pikiran kita ini bahwa sungai Rada mau meluap sampai ke rumah-rumah warga.
Jadi waktu itu pohon sudah hanyut semua, kita baru berlarian karena Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Air lumpur semua, anak-anak semua digendong. Saya tidak tahu mau bilang apa. Itu hari, ya Allah, Allahu Akbar. Betul-betul ada yang kesian anaknya lepas dari tangan. Kita berusaha, anak-anak, saya suruh yang paling kecil itu anak saya umur 1 tahun 3 bulan. Saya suruh bapaknya yang gendong karena saya sudah gemetaran lihat air, Pak. Anak saya yang 6 tahun sama 4 tahun itu, saya pegang dia. Yang satu yang 6 tahun sama saya, yang 4 tahun sama omnya. Itu kita berusaha. Iya. Yang orang tua yang tertinggal itu tidak sempat bersama atau bagaimana? Tidak sempat tertolong, Pak, karena keluarga panik, saking paniknya karena ini orang tua sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sudah lansia, sudah tidak bisa ini, jadi mungkin saking ininya keluarga yang lain lupa bahwa ada nenek di dalam. Ada nenek di dalam di kamar. Jadi kita tidak sempat menolongnya. Jadi mudah-mudahan ya Bu, Allah memberikan ya kepada. Iya Pak. Kemarin dulu ada mayat didapat lagi. Keluarga ke sana dan melihat bukan dia yang ditemukan, ini bukan beliau. Bukan beliau. Berarti kondisi rumah hancur ya Bu ya? Kalau rumah saya ya setengah lumpur. Oh, setengah lumpur. Yang mudah-mudahan segera ditemukan ya Bu ya. Iya Pak. Apakah Ibu terpisah-pisah sebelumnya? Kalau saya satu keluarga Pak. Waktu itu malam kan saya sudah bilang langsung lari ke gunung, ke Meli, TPA Meli. Jadi kita ketemu di sana. Suami saya bilang kita ke TPA Meli, mertua apa, saya bilang kita ke TPA Meli, nanti kita di sana ketemu. Dan malam itu sudah mati lampu, kita mau telepon sudah tidak bisa, jadi kita saling mencari waktu malam itu karena anak-anak sudah terpencar-pencar, yang kecil itu sama bapaknya, yang umur 6 tahun sama saya, yang 4 tahun sama omnya. Jadi itu malam kita terpencar-pencar. Nah, baru ngumpulnya di pengungsian kapan Ibu? Paginya Pak, alhamdulillah karena kita sudah bilang lari ke gunung, ke TPA Meli, lari ke sana. Jadi kita pagi sudah kumpul semua ya Bu ya? Alhamdulillah kami sudah kumpul sekeluarga. Jadi kita cari keluarga yang lain lagi, keluarga kita, sepupu kita, bagaimana kondisinya. Terus bantuan kapan datangnya Bu setelah kejadian itu? Setelah kejadian Pak, alhamdulillah sudah ada bantuan pas hari waktu sudah banjir itu sudah berdatangan bantuan Pak. Tapi betul Pak, kita tidak bawa apa-apa, ini hanya baju di badan, semua begitu Pak, hanya baju di badan penuh lumpur kita bawa. Kalau sekarang udah dapat baju tambahan kan Bu ya? Iya sudah Pak, alhamdulillah, sembako apa sudah Pak. Ada yang mau disampaikan Bu? Kami sangat berterima kasih Pak atas bantuan dompet duafa. Kita sangat berterima kasih. Ya. Nah, di samping kami ada komandannya Bang Bojek dari Jakarta. Mungkin Bang Bojek. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya Aziz Ibu, temannya Bang Bojek. Oh iya Pak. Mohon maaf saya belum bisa hadir di sana. Iya. Saya titip salam saja untuk keluarga. Semoga kami kesabaran dan kekuatan Ibu ya. Iya Pak, mohon doanya Pak, semoga cepat pulih. Di sini selalu berdoa untuk saudara-saudara kita di Masamba.
Iya Pak, karena kita tidak sangka ini akan kena musibah seperti ini Pak. Iya. Mudah-mudahan diberi kekuatan ya Bu. Iya, terima kasih banyak Pak bantuannya Pak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih sudah bersama kami Ibu. Kami mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi kita semua, termasuk Ibu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bang Aziz, kita mungkin untuk kejadian-kejadian seperti ini Bang, tentu tadi ada relawan-relawan yang membantu ya. Karena memang cakupan besar seperti ini nggak mungkin hanya dilakukan oleh segelintir orang gitu. Jadi Dompet Duafa DMC sudah memberikan peluang-peluang dengan melalui kelompok Ayo Tolong ya Bang, komunitas Ayo Tolong. Ada relawan lain Bang yang membantu kalau terjadi bencana kayak begini? Ada ya. Itu namanya Dompet Duafa Volunteer. Ya, itu wadah untuk relawan atau masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Kalau yang di relawan Ayo Tolong itu kan relawan khusus untuk terjun ke bencana. Kalau untuk Dompet Duafa Volunteer ini dia lebih umum. Iya, dia bergerak di pendidikan, terus di kesehatan. Iya. Tapi ada juga yang membantu di bencana. Ada juga program kebencanaan juga. Jadi di sana itu ada tenaga pengajar atau guru, ada medis gitu. Ada yang teman-teman yang siap turun, saya siap lah. Apa aja saya siap. Gitu. Jadi kita sering melakukan koordinasi dengan teman-teman. Ada pelatihan juga buat mereka? Ada ya? Ada. Di komunitas Ayo Tolong itu 2019 kemarin April ya, kita kumpulkan di Baluran pada waktu itu. Kita undang juga beberapa teman-teman Dompet Duafa Volunteer untuk kita sharing bersama, terus melakukan koordinasi settingan ketika ada bencana seperti apa kayak gitu. Dan selain itu juga kita dibantu oleh teman-teman cabang ya, teman-teman cabang di Dompet Duafa yang ada di tiap-tiap daerah ya. Terus jejaring-jejaring lain juga ada tim dari kampung ternak dari. Jadi kalau sudah bencana, betul para relawan tumbuh dan bersatu ya Bang? Iya betul. Selain dari organisasi DD sendiri ada komunitas-komunitas yang kita bentuk gitu dari divisi pengurangan resiko bencana DMC juga terus melakukan simpul-simpul itu. Jadi ada tim juga yang kawasan tangguh bencana, kampung tangguh bencana, terus di sekolah-sekolah kita. Sekolah tangguh bencana ada juga ya. Untuk kader-kader. Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Bang Aziz ya. Kita sudah bercerita tentang kebencanaan dan respon dari Disaster Management Center. Ya, termasuk juga tadi laporan dari Bang Bojek, Bang Boy, dan tadi ada penyampaian juga dari Ibu Maya pengungsi. Terima kasih untuk semuanya telah bergabung di ZTV. Sekali lagi Bang, terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, karena waktu yang membatasi kita sesi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan bertemu kembali pada online talkshow berikut dengan tema yang lain. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.